Wa minha ma la yakunu salahul ummah wa hifdzu baydatiha illa bihi. Ya, karena dengan melaksanakan sholat ibadah badan itu ada yang bisa menjadi kebaikan umat. Gitu ya. Apa misalnya jihad fisabilillah, al-amr bil ma'ruf, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah. Itu kan perbuatan-perbuatan zahir, perbuatan lahiriah. Itu tetap harus dilakukan karena itu akan membawa sholahul ummah, kepada kebaikan umat. Jihad, ya jihad dengan berbagai maknanya ya. Jihad fisabilillah zaman dulu mungkin zaman Nabi jihadnya perang. Kalau sekarang kan nggak ada yang perang ya, kecuali di Rusia, Ukraina. Kalau mau ke sana ke Palestina, ya kita di sini perangnya fisabilillahnya dalam bentuk yang lain, memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, itu juga jihad. Ya, itu kalian mengajar ngaji di musola kecil itu sudah jihad. Orang kita dalam hadis kita pergi mencari ilmu saja itu disebutnya jihad. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi. Barang siapa orang keluar dari rumahnya untuk belajar, itu sama dengan jihad sampai dia kembali. Jadi jihad itu kan artinya berjuang bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan badaniyah yang membawa kebaikan. Nah, jadi itu alasan yang kedua ya. Alasan yang ketiga, anna tafadulal a'malil ibad indallah jalla wa ala bitafaduli ma fi qulubihim min a'malil qulub. Bahwa keutamaan atau kelebihan ya perbuatan hamba di sisi Allah adalah perbuatan hati. Gitu. Fa innal a'mala tatafadalu bitafaduli ma fil qulub minal iman wal ikhlas. Nah, itu seperti iman dan ikhlas. Itu kan menjadi dasar dari semua perbuatan kita, ibadah kita. Makanya kan berpuasa saja kan selalu dalam berbagai ceramah disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Baru kesananya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa orang yang berpuasa berdasarkan iman, keyakinan pada Allah, wahtisaban dan mengharapkan hanya kepada Allah keridhaan, ampunan dan seterusnya, itu kan ikhlas. Iman dan ikhlas itu dasar kita mendapatkan pahalanya puasa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa, yaitu iman dan ikhlas. Kalau tidak, nanti kita masuk kategori rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Jadi berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia puasa hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Yaitu tadi puasanya tidak berdasarkan iman dan ihtisaban, ya. Tidak karena keyakinan pada Allah dan tidak karena ikhlas pengharapan kepada Allah, lebih karena alasan-alasan yang lain. Disinilah amal hati menjadi hal yang sangat-sangat penting ya. Kemudian alasan yang keempat, annal qalba wa ma fihi min a'malin huwa mahallu nadhari rabbi. Nah ini, bahwa hati ya, dan dengan segala amalnya adalah mahallu nadhari rabbi, adalah tempat Allah melihat kita. Jadi Allah itu melihat kita kepada hati kita, bukan kepada fisik kita, bukan kepada penampilan lahiriah kita. Ya. Makanya dalam satu hadis ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah ini banyak keterangan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada suwarikum, bentuk, gambar, rupa, wajah, penampilan fisik kita. Allah tidak melihat. Wala ila amwalikum, juga tidak melihat kepada harta-harta kalian, kepada harta-harta kita. Yang punya mobil, yang punya pesawat, jet pribadi, yang punya villa di mana-mana, tidak dilihat oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah
melihat kepada hati dan perbuatan. Nah, ini menarik ini. Fata'ammal kaifa dzakara awalan al-qalba. Ya, perhatikan di redaksi hadis ini ya. Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan kata al-qalba dulu, hati dulu. Dzakara awalan al-qalba. Nabi menyebut lebih dahulu al-qalba, hati. Wa ma fihi min ubudiyat, dengan ibadah-ibadahnya. Tsumma dzakara a'malal jawari, baru kemudian menyebut perbuatan anggota tubuh kita, badan kita. Jadi di hadis ini yang pertama dilihat oleh Allah itu qalb kita, qalb, hati kita, perbuatan hati kita. Walakin yang zuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati kita. Baru wa a'malikum, dan amal yang perbuatan jawarih, yang zahir. Jadi hati kita dulu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam konteks ini ya, Ibnu Taimiyah mengatakan wal a'malu dzahirah la takunu sholihatan maqbulatan illa bitawassuti amalil qalbi. Nah, ini kalau Ibnu Taimiyah sih tegas ya, bahwa perbuatan-perbuatan yang zahir, yang lahiriah, yang terlihat gitu ya, tidak akan sholihah makbulah, tidak akan diterima kecuali dengan perantaraan amal hati. Maksudnya adalah bahwa perbuatan badan kita dalam beribadah harus dibarengi oleh perbuatan hati. Makanya kayak niat saja ya. Kalau kan ada yang usoli, ada yang tidak usoli ya. Mungkin di sini juga ada yang nggak pakai usoli ya, ada yang pakai usoli. Kalau mazhab Syafi'i biasanya pakai usoli. Saat kita nyebut usoli fardhu zuhri arba rakaatin, misalnya imam atau makmuman lillahi ta'ala, saat Allahu Akbar, nah itu biasanya kita diminta membarengi dengan hati, niat dalam hati. Gitu. Jadi sehingga serempak tuh antara yang zahir, yang lahiriah dengan yang batiniah. Dan itu bisa membawa kepada kehusuan sholat saat kita melaksanakan secara zahir Allahu Akbar, kemudian di dalam hati kita niat gitu ya. Jadi konsentrasi kita akan menjadi lebih terfokus. Dan kalau lagi sholat kan suka kelihatan ya, ada orang sampai berkali-kali itu karena belum mendapatkan kehusuan. Allahu Akbar diulang lagi. Ada kalau lagi sholat kan sudah sampai berkali-kali, mungkin dia belum mendapatkan yang khusyuk. Jadi kalau kita ibadah ya contohnya sholat dibarengi dengan hati, dengan qalb, itu insya Allah tingkat kehusyuannya akan meningkat. Itu alasan keempat. Alasan yang kelima ya, annahu bisolahil qalbi tasluhul jawarih. Ah, ini bahwa dengan baiknya hati maka akan baik juga seluruh anggota tubuh kita. Nah, ini yang menarik. Jadi hati al-qalb itu mempengaruhi semua organ tubuh kita. Kalau hati kita baik, maka anggota tubuh kita yang lain menjadi baik. Tentu baik di sini bukan dalam konteks kedokteran ya, dalam konteks perbuatan. Ya. Sebaliknya wabi fasadihi tabsudul jawari. Sebaliknya kalau qalb hatinya rusak, buruk gitu ya, maka ini akan merusak juga semua anggota tubuhnya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Nah, ini sering kita dengar ya. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalbu. Ya. Jadi di dalam jasad, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, mudghah, segumpal daging. Nah, idza sholahat, kalau segumpal daging ini solih, bagus, ya solih itu artinya baik, bagus. Ya. Sholahal jasadu kulluh, maka semua jasad tubuh kita bagus, baik. Ya. Tapi wa idza fasadat,
Tapi kalau mudghah segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuhnya juga ikut rusak. Apa itu? Ala wahya al-qalbu, dan itulah hati, al-qalbu. Ada yang nyebut hati, ada yang nyebut jantung, al-qalbu. Disebut qalbu itu kan, kenapa hati disebut al-qalbu? Qalbu itu yataqallab, bolak-balik, yataqallab, qalbu. Ini misalnya ini qalbu bagian belakang, qalb. Jadi yataqallab, berbolak-balik. Dan kalau kita perhatikan kan, salah satu karakteristik hati kita kan sering ini ya, sering bolak-balik, sering tidak konsisten. Kadang begini, kadang begitu. Baru saja sedih, tiba-tiba ketawa gitu. Baru saja bersyukur, tahu-tahu ngomel, ngedumel. Itu hati manusia. Kalau ditimpa musibah biasanya apa? Mengeluh, bersyukur. Mengeluh. Ya, ternyata bersyukur. Baru dikasih misalnya apa, bersyukur, tiba-tiba ada sedikit musibah, langsung ngeluh lagi. Itu manusia. Ya. Idza massahu syarru kan ada tuh. Jadi memang kecenderungan karakteristik hati manusia itu begitu, berbolak-balik. Nah, untuk istiqomah memang ya perlu terus-menerus kita asah. Nah, salah satu mengasahnya di bulan Ramadan ya seperti ini, melakukan majelis atau menghadiri halaqah kajian seperti ini. Nah, mudah-mudahan kan kalau kita sering melakukan itu ada sedikit banyak lah ada impactnya, ada pengaruhnya ya. Tuh. Jadi jagalah hati. Nah, makanya kan dulu ya itu kayak agim kan, manajemen kolbu kan, jagalah hati. Dijaga hati kita. Kalau hati terjaga, insya Allah. Karena keburukan manusia itu biasanya ya berangkat dari hati. Kalau hatinya kotor, nah udah. Maka ada istilah penyakit hati. Iri, dengki, apalagi itu. Ya hasad, ria, ujub. Nah, itu penyakit hati yang berbahaya. Nah, itu yang harus dibersihkan. Sombong, takabur, dan kawan-kawannya. Ya itulah. Ya sekecil apapun ya. Oke, itu alasan yang kelima ya. Alasan yang keenam, anna ladzatal ibadah wa tuma'nina fiha wal unsa biha la takunu illa bi tahqiqi a'malil qulub asna al-qiyam bitilkal ibadah. Nah ini, bahwa lezatnya ibadah. Nih kalau bagi orang yang sudah ibadahnya tinggi, ibadahnya disebut lezat. Kapan kita merasakan ibadah itu lezat? Ya, selain ketika lezat kita hanya bisa dapatkan saat makan. Saat ibadah kapan kita mendapatkan lezat? Nah kata kitab ini, lezatnya ibadah itu justru pada saat kita mewujudkan amal hati ya, di tengah kita beribadah. Artinya di tengah ibadah fisik kita, hati dihadirkan ya. Maka ibadah akan merasa lezat, akan tidak merasa capek ya. Sholat taraweh tidak terasa capek, sholat sunnah juga tidak terasa malas, karena dibarengi oleh hati. Sholat tahajud malam-malam juga tidak terasa ngantuk, tidak terasa capek. Kenapa? Ya karena hatinya sudah membarengi, sudah mendasari. Sehingga kemudian mendapatkan lazzatul ibadah, nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Maka faman arada lazzatul ibadah wa qurratal ain wa rahatan nafsi wa insyirah sadri fal yas'a sa'yasaqina bil khairat, sabiqina bil khairat. Nah, maka barang siapa yang ingin mendapatkan lezatnya ibadah, ingin mendapatkan ketenangan hati, qurratul ain. Nah, kan qurratul ain suka digambarkan kepada anak ya, anak itu bagai qurratul ain. Qurratul ain itu artinya yang menyenangkan. Jadi anak itu menjadi qurratul ain itu karena menyenangkan hati. Wa rahatan nafas, sama juga ketenangan hati, ketenangan jiwa. Wan siroha sodri, dan kelapangan dada. Kita tidak merasa sempit,
Kalau orang merasa sempit dada itu kan, itu tadi dapat musibah kecil, nah langsung ngeluhnya melebihi yang dapat musibah besar. Ya. Kapan kita seperti Nabi Ayub? Ya, tentu jauh ya, tapi bisa dijadikan pelajaran bagaimana sabarnya Nabi Ayub. Maka kalau mau seperti itu, fal yas'a sa'yasabiqina bil khairat, maka berusahalah seperti orang-orang terdahulu yang melakukan kebaikan. Ya, orang-orang terdahulu itu ya para anbiya, para rasul, orang-orang soleh yang bisa melakukan hal itu semua gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Taklim di Masjid Visip yang berbahagia. Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa ibadah hati itu menjadi sangat penting untuk membarengi ibadah fisik, ibadah badaniyah kita. Nah, ini sebetulnya masih belum masuk ke Ramadannya. Ya, insya Allah nanti bagian berikutnya kita akan masuk secara khusus ke Ramadan. Sekarang udah jam 1.10. Saya kira kita cukupkan ya, pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tentu khususnya kepada diri saya pribadi, karena saya juga tentu masih belajar ya, dan mudah-mudahan kalau ada manfaatnya bagi Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.